Masih lanjut ya pembicaraan tentang teori. Jadi kita sampai di sini nih, sampai teori pendukung diletakkan sesudah ulasan teori utama. Jadi misalnya gini, kalau variabel bebasnya atau teori pertamanya adalah tentang kualitas pelayanan, variabel terikatnya atau teori keduanya adalah kepuasan pelanggan, kira-kira teori pendukungnya tuh apa? Oke, bisa juga pelanggan, teori tentang pelanggan ya. Bisa juga ditambah dengan lokasinya, ke kualitas pelayanan itu mau dilihat dari objek penelitian yang mana, entah restoran atau hotel, berarti ditambah teori tentang hotel atau restoran. Nah, di sini ada MBO nih, manajemen by objektif. Ini saya ulang lagi ya, mata kuliah SDM yang di semester 2 kalau nggak salah kalian dapatkan. Ini khusus penelitian yang topiknya ngebawa ruang lingkup tentang SDM. Misalnya judulnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan hotel Bella Belly misalnya. Nah, berarti kan dengan judul seperti itu Anda harus mencari teori gaya kepemimpinan dan tentang kinerja. Oke, udah ketemu. Terus teori pendukungnya apa nih? Sekarang kita bicara logika nih. Kalau judulnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja, berarti respondennya atau subjek penelitiannya siapa? Betul, yaitu karyawan. Oke, sekarang di dalam nanti prakteknya, karyawan itu kita kasih angket. Suruhlah dia menjawab pernyataan-pernyataan yang udah kita buat berdasarkan teori yang mempunyai dimensi atau unsur-unsur tersebut. Nah, pada saat menjawab, karyawan tersebut haruslah orang-orang yang dipimpin oleh pimpinan yang memberikan action berupa gaya kepemimpinan yang paling tidak dijalani sama atau mirip dengan yang dikatakan di teori tersebut. Gaya kepemimpinan itu misalnya menurut Hasibuan misalnya ya, atau menurut Gessler gitu ya, dia punya dimensi atau unsur misalnya gaya kepemimpinan yang demokratis, gaya kepemimpinan yang otokratis, otoriter lah gitu ya, gaya kepemimpinan yang partisipatif, gaya kepemimpinan yang yang laser gitu ya, dibawa easy aja gitu. Nah, itu dimensi-dimensi. Oke, di antara 4 dimensi itu karyawan tersebut harus sudah pernah punya pengalaman diberikan oleh pimpinannya gaya kepemimpinan yang otokratis, otoriter ya, atau partisipatif atau demokratif. Udah ngalamin sehingga dia bisa ngejawab kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan yang ada di angket tersebut. Oke, yang kedua tentang kinerjanya. Otomatis kalau ditanya kinerja, karyawan udah pasti bisa jawab karena dia kerja gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah logikanya. Kalian ditanya tentang bagaimana misalnya, ditanya tentang pernyataannya ada kalimatnya gini misalnya. Saya selalu produktif menghasilkan, atau saya selalu produktif menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Saya selalu produktif mengerjakan pekerjaan yang ditargetkan oleh pimpinan. Jawabannya tersedianya sangat setuju, tidak setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kira-kira Anda sebagai karyawan milihnya jawaban yang mana untuk kinerja Anda itu? Manusiawinya semua karyawan pasti menginginkan jawabannya yang baik. Ya enggak? Jadi masalahnya adalah kembali lagi jujur apa tidak terhadap tindakannya dia sendiri di dalam prestasinya. Kan enggak ada yang bisa ngukur sebenarnya ya. Nah, itu untuk menguatkan bahwa nanti Anda misalnya ditanyakan
emang bisa karyawan tuh objektif menilai kinerjanya sendiri? Satu, yang pertama pertanyaan. Yang kedua adalah mungkin ditanya, emang boleh, emang objektif kalau karyawan jawab tentang kinerjanya sendiri? Apa nggak mungkin nanti bias dia jawabnya betul, baik semua atau setuju semua? Iya juga kan? Mana ada sih karyawan yang mau dinilai jelek dengan menjawab sejujurnya, misalnya emang dia tidak sanggup mengerjakan sesuai dengan target, misalnya rekornya, misalnya pimpinan tahu rekornya dia nggak pernah bisa mencapai target di waktu yang ditentukan, tapi dia diangkat tuh jawabnya setuju, berarti kan setuju dia mencapai target. Hanya si pimpinan yang punya rekornya, tapi pada saat Anda menyebarkan angket kan Anda nggak punya bukti. Nah, tadi untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apakah boleh karyawan itu menjawab tentang prestasinya dia sendiri? Itu harus dicari teorinya di dalam mata kuliah SDM, dan itu sebagai teori pendukung yang menguatkan supaya Anda bila di sidang diminta pertanggungjawaban kenapa membuat angket untuk karyawan yang dijawab dia sendiri, Anda bisa berargumen, oh ini boleh kok dengan teorinya MBO, manajemen by objektif. Nah, Anda harus menguasai teorinya isinya apa, gitu loh ya. Oke. Hasil penelitian sebelumnya ya saya udah kasih tahu harus diambil di penelitian-penelitian yang dalam bentuk jurnal. Untuk penelitian metode eksperimen atau uji coba, nanti dijelaskan teori-teori tentang bahan-bahan. Misalnya yang mau dikontrol adalah kue tart. Dia punya ingredients atau bahan-bahan, misalnya tepung terigu, telur, apalagi mentega, apalagi air misalnya, terus apalah. Nah, Anda harus mencari teori tentang tepung terigu, teori tentang mentega, teori tentang telur, teori tentang air, teori tentang susu misalnya, atau apa gitu ya. Nah, ngambil teorinya nggak bisa dari blogger, nggak bisa dari media massa, misalnya koran atau statement orang di mana lah gitu ya, di tempat-tempat umum, nggak bisa, harus dari SNI, Standar Nasional Indonesia. Itu ya beratnya di uji coba atau eksperimen adalah mencari teorinya tuh kadang nggak gampang. Teori yang siapa pakar yang membuat teori tentang mentega sih? Gitu ya. Oke. Sebagai teori pendukung dapat diuraikan tentang teori kualitas pelayanan yang terdiri dari penjelasan tentang organoleptik. Misalnya ini kalau untuk uji coba, kalau kualitas makanan itu untuk menguatkan produknya Anda yang mau diuji coba kan tentang makanan, berarti carilah kualitas tentang makanan, teorinya sebagai pendukung, dan teori organoleptik dan teori hedonik sebagai pendukung. Tapi teori utama tetap teori yang bahan-bahan yang Anda pakai untuk melakukan uji coba. Oke, susunannya seperti ini ya. Jadi yang pertama kita ngulas definisi dari teori utama, terus mengulas teori-teori utama yang punya dimensi unsur atau indikator. Oke ya, teori utamanya yaitu berarti yang pertama adalah variabel bebas. Teori yang kedua adalah teori utama dari variabel terikat. Itu ya, sama cari definisinya, cari teori yang ada dimensi sama unsur-unsurnya, dan jangan hanya 1 atau 2 teori. Sebaiknya di atas 3 atau 4 teori supaya nanti pada saat Anda sudah menimbang-nimbang teori-teori yang keempat itu, Anda pilih salah satu dari pakar yang mana yang cocok mau dijadikan kerangka berpikir, di mana dimensi atau unsurnya juga hampir 90% itu secara pengamatan dan observasi yang telah Anda lakukan di lapangan atau di objek penelitian tersebut, mereka melakukan hal-hal yang ada di unsur tersebut. Misalnya, kualitas pelayanan tuh kalau dari para suraman ada TERA ya, tangible, empathy, responsiveness, reliability, sama assurance. Kalau bisa kelima-limanya di restoran tersebut ngalamin atau si pelanggannya pernah
mengalami hal-hal itu. Misalnya di tangible berarti fisik ya, fisik itu bisa bangunannya, bisa karyawannya. Nah, itu pasti hampir 100% mungkin semua objek penelitian pasti mempunyai pengalaman di tangible. Tapi assurance, jaminan, apakah semua pelanggan itu pernah dijaminkan terhadap sesuatu dari produk makanan yang dijual oleh restoran tersebut? Misalnya dari hal service ya, ada restoran yang menjanjikan pada saat kita udah taking order selesai, dia bacain ulang terus dia bilang, mohon maaf pesanan Anda bisa atau akan disajikan dalam waktu 20 menit. Itu jaminan di servisnya. Atau dia bisa menjaminkan bahwa restoran kami menjamin bahwa seluruh bahan makanan yang diolah dalam keadaan fresh, segar. Nah, itu statement. Nah, yang jadi masalah adalah apakah semua restoran punya atau memberikan statement itu kepada pelanggan. Kamu harus yakinin dulu kalau memilih dimensi atau unsur assurance dari kualitas pelayanan. Jangan restoran itu nggak memberikan assurance atau jaminan terus Anda main taruh aja tuh assurance-nya. Kalau assurance-nya nggak dipakai berarti cuma ya, tangible, empathy, responsiveness sama reliability. A-nya atau asuransinya, assurance-nya nggak dipakai. Dan itu nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa dan emang harus kayak gitu. Oke ya, jadi teori yang benar adalah teori yang seperti itu ya, yang mempunyai dimensi unsur, tapi unsur atau dimensi itu tidak harus semua terpilih yang menjadi unsur teori utamanya tersebut. Oke, penelitian terdahulu udah saya ulang-ulang ya, harus ada. Oke, sumber pustakanya yang paling bagus adalah tingkatannya jurnal atau penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal tuh yang paling tinggi nilainya. Buku, habis itu artikel, hasil penelitian, disertasi, tesis, sama skripsi, baru majalah. Nah, khusus majalah, statement-statement yang Anda mau kutip dari majalah nggak boleh ada di bab 2. Hanya diperbolehkan ada di bab 1. Ini juga nih, nggak boleh ada di bab 2 sebenarnya. Kalau bisa mau dia ada di bab 1 kayak majalah, di latar belakangnya hanya untuk menguatkan. Artikel juga dari koran online mungkin ya. Yang paling enak sih dari koran online, itu hanya untuk menguatkan di latar belakangnya bab 1. Nah, publikasi atau terbitannya diminta adalah 5 tahun terakhir, maksudnya tahunnya, jurnal yang tahunnya 5 tahun terakhir. Atau kalau sebuah teori yang nggak bisa ada terbitan 5 tahun terakhir dari tahun 2020 ya, Anda mulai nyusun skripsi, itu bolehlah 10 tahun itu ya. Tapi lebih dari 10 tahun itu tidak bisa digunakan di STPT. Pengutipan pustaka. Salah satu fungsi kutipan adalah untuk menguatkan atau mendukung tulisan ilmiah Anda. Ya, oleh karena itu Anda harus mencantumkan sumber kutipan Anda secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan atau tepat sebelum kalimat kutipan dikasih titik gitu ya. Dan menuliskan sumbernya secara lengkap pada daftar pustaka. Dengan melakukan ini sebenarnya Anda sedang terhindari dari masalah di kemudian hari dengan tuduhan mengambil hak cipta karya tulis seseorang tanpa izin. Dengan menulis kutipan dan daftar pustaka, otomatis Anda dianggap sudah izin terhadap orang yang menulis teori tersebut, walaupun nggak tahu orangnya di mana, nggak kenal, boro-boro ketemu orangnya juga nggak pernah tahu juga orangnya seperti apa, nggak tahu. Oke ya. Yang kedua, menghargai penulis sebelumnya. Ya dong, orang udah capek-capek nulis, orang udah capek-capek mikir, udah capek-capek menciptakan suatu teori, kamu main enak aja nyaplok statement di teorinya tanpa izin, tanpa menulis namanya di situ gitu ya. Membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam tentang mengenai sumber kutipan dengan memberikan kutipan Anda, nama. Kutipan itu adalah nama dan tahun orang yang mengarang atau orang yang menulis statement yang Anda kutip. Itu mempermudah pembaca untuk supaya dia baca lebih dalam tentang teori itu di buku atau jurnal yang kamu tulis kutipannya di daftar pustaka gitu. Ya, mungkin kan kamu hanya ngutip sebagian kalimat aja statementnya. Orang lain itu mungkin pengen tahu lebih banyak.
Oke ya, saya teruskan di video berikutnya.